Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Di hari ini kita akan bahas saham PBID. Ini di request oleh salah satu penonton ya. Jadi ini perusahaan bergerak di bidang apa? Tentu kalian bisa lihat ya. Ini bukan jual makanan by the way, ini jual plastik kemasan. Nah, ini semua yang berhubungan plastik kemasan mereka produksi dan jual. Nama perusahaannya adalah Panca Budi Idaman. Nah, ini nih PT Panca Budi Idaman Tbk ya. Nah, PBID ini bergerak di bidang produksi dan penjualan plastik. Kita lihat sekilas ya. Ini websitenya. Kalian kalau mau lihat secara detail, kalian datang aja ke websitenya di pancabudi.com. Oke, kita lihat riwayat singkatnya. Wow, ini mereka sejak 1979. Ini saya belum lahir loh. Ini udah lama banget. Berarti ini perusahaan yang sudah melewati berbagai krisis ya, terutama krisis 98 dan tentu saja krisis ekonomi pada saat COVID. Ini kalian lihat sendiri ya di websitenya ya, unit bisnis dan lain-lainnya kalian lihat sendiri. Nah ini jadi mereka ada jual biji plastik dan plastiknya juga untuk kemasan. Milestone dan lain-lain kalian lihat sendiri aja ya. Jaringan distribusi ada domestik dan global. Nah, kita lihat ini produknya nih banyak nih. Best brandnya apa? Oh, ini dapat penghargaan ya. Ada plastik tomat, wayang. Mungkin yang buka warung atau buka jualan UMKM ya. Mungkin kenal dengan plastik-plastik yang merek seperti ini ya. Kalau saya sih kurang tahu ya merek. Jadi karena saya bukan pedagang yang UMKM, jadi tidak tahu merek plastik yang terkenal itu apa. Mungkin kawan-kawan ada yang kenal dengan merek ini. Di sebelah kiri ada merek-merek ini, tomat, bangkuang, jeruk. Ini merek plastik ya. Oke, ini di hubungan investor kalian bisa lihat prospektus, laporan keuangan, laporan tahunan, dan lain-lainnya. Ada dividen juga ya. Semua lengkap di sini, kalian lihat aja ya di pancabudi.com. Oke, kita bergerak ke halaman idx.co.id. Ini profil singkatnya mereka. Mereka IPO di 2017, sudah berjalan kira-kira 5 tahun ya. Wadah dan kemasan. Jadi lebih tepatnya mereka kemasan plastik ya. Nah, ini jajaran direksi dan komisaris. Kalian boleh cari nama mereka, wajib ya, wajib cari nama mereka itu di Google Search dengan cara ketik nama mereka spasi skandal atau kasus untuk mengetahui apakah mereka punya latar belakang yang jahat atau baik. Kalau misalnya hasil searchingnya ketemu yang baik-baik itu bagus, tapi kalau ketemu yang jahat hati-hati gitu. Ini kemungkinan dikendalikan oleh keluarga Taslim karena dari jajaran direksi dan komisaris banyak nama Taslim. Nanti kalian ngecek apakah benar ini dikendalikan oleh keluarga Taslim atau bukan. Kita lihat komposisi pemegang saham. Ini dikendalikan oleh PT Alpen International Corporindo sebesar 74%. Nah, di belakang sini, di belakang PT Alpen ini, kalian cari tahu juga siapa pengendalinya. Orangnya, bukan perusahaan. Kalian cari tahu orangnya siapa. Kemungkinan dikendalikan oleh keluarga Taslim. Tapi nanti kalian cari tahu sendiri ya. Di Google sih gampang kok. Ketik nama PT, pendiri PT siapa gitu ya, pendiri PT Alpen bla 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 siapa, nanti ketemu namanya ya. Ada Johnny Taslim. Masyarakat bagus nih, 16% aja, 16,9%. Jadi komposisi pemegang yang saham yang bagus itu satu pihak harus lebih di atas 51%, dan ini PT Alpen ternyata 74%. Dan masyarakat semakin dikit semakin bagus. Ini 16% dikit nih. Ini bagus. Jadi secara komposisi ini bagus banget. Dan banyak nama Taslim di sini, Johnny Taslim, Vicky Taslim, Robi Taslim. Ini kemungkinan nama satu, memang nama keluarga ini gitu kan. Anak-anak, mungkin anak kali ya, atau istri atau saudara atau siapa. Aku kurang tahu. Kalian cari aja di Google ya. Tapi secara komposisi pemegang saham ini bagus. Ya, ada anak-anak usahanya, ada perdagangan plastik, produksi. Oke.
Kita masuk ke laporan keuangan yang terakhir, kuartal 3 per 30 September 2022. Ini semua angka di sini dikali 1000 ya. Ini kan disajikan dalam ribuan rupiah, artinya semua angka di sini dikali 1000. Kita lihat di bagian aset lancar, yang paling besarnya itu mereka ada di persediaan ya, ada 1 triliun. Ini kalau dikali 1000, 1 triliun. 1 triliun ini isinya apa aja? Kita lihat di nomor 7. Nih ada keterangan di nomor 7 nih. Kita cari tahu persediaan ini yang barang yang siap dijual itu berapa banyak agar bisa menjadi uang cash. Nah, uang cash tujuannya untuk menutup utang jangka pendek mereka. Jadi kita cari tahu persediaan ini yang siap dijual itu berapa banyak. Ini kan dari 1T ini bahan bakunya berapa banyak, barang siap yang dijualnya berapa banyak. Di nomor 7 ya tadi kita lihat ya. Nomor 7, nomor 7. Ini dia. Nah, di sini ada nih keterangan bahan baku diproduksi, barang jadi. Nah, yang siap dijual itu barang jadi. Barang jadi dan biji plastik untuk dijual. Jadi mereka jual kantong plastik dan biji plastiknya. Jadi ada 2 item nih yang siap dijual. Jadi nilainya 343 miliar plus 196 miliar, berarti sekitar 500 ya. 530 miliar yang siap dijual. Itu belum di markup loh. Ini bukan harga jual. Ini kayak harga produksi yang belum di markup keuntungan. Berarti di atas 530 miliar yang pastinya ya. Oke. Jadi persediaan ini di atas 500 miliar, ditambah uang cash 700, ditambah piutang usaha 1T. Jadi total-total uang yang benar-benar lancar mereka itu sekitar 1T. Ya, ini kita hafalin 1T aset lancarnya mereka yang benar-benar yang lancar ya. Kan sisanya kan bahan baku, itu kan nggak bisa dijual, bahan baku. Bisa, cuman nggak ada nilainya kalau dijual. Tapi yang benar-benar bisa dijual 1 juta itu. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Utang jangka pendek mereka total hanya 500 miliar, kecil. Sementara uang yang siap jadi cash itu sebesar 1T. Jadi ini utang jangka pendeknya, utang bank jangka pendeknya bisa dibayar. Ini totalnya semua bisa dibayar. Masih sisa 500 miliar ya, uang cash mereka. Utang jangka panjangnya pun dikit, hanya 100 miliar. Total utang mereka 623 miliar. Berarti secara utang mereka aman karena aset lancar mereka itu 1T ya, kita udah hitung ya. Bahkan di total-total sama yang lain 1,7T. Jadi aset lancar mereka semuanya bisa menutupi utang mereka. Jadi ini secara utang mereka aman, bebas dari resiko PKPU dan lain-lainnya ya. Berarti ini secara utang mereka aman. Kita masuk ke bagian perbandingan ekuitas dengan utang ya. Idealnya ekuitas harus lebih besar daripada modal utang. Modal ekuitas itu artinya modal dari investor ya, modalnya punya investor. Modal punya investor itu 2,3T. Terus modal utang itu hanya 600. Ya, berarti ini bagus banget secara komposisinya. Ekuitas harus lebih besar daripada liabilitas, artinya bagus. Oke, dari sisi utang aman. Kita lihat dari kinerja laporan laba rugi. Ini omset mereka bertumbuh ya, dari 3,2T menjadi 3,8T. Ini bertumbuh banyak banget. Ini bisa di atas 20% ya, pertumbuhannya kemungkinan. Kalau kita mau hitung-hitung, sekitar 20%. Nah, masalahnya beban pokok penjualan mereka naiknya banyak, dari 2,5T menjadi 3,1T, naik 600 miliar. Ini bebannya sayang banget di sini, naiknya banyak banget. Ini naik banyak banget karena apa? Kita ngecek ya di nomor 31 atau 38 atau 40, tapi kita ngecek di nomor 31 dulu. Ini naik karena apa? Kita ngecek. Ini sayang banget naik 600 miliar. Nomor 31.
Nah ini dia beban pokok penjualan, apa yang bikin mereka sampai naik banget. Malah ini ke skip. Nah ini dia. Ternyata persediaan bahan baku ada persediaan ya. Bahan baku yang digunakan upah langsung. Jadi jumlah beban produksi naik 400 sekitar 320 miliar beban produksi ya. Naik bahan baku yang digunakan, upah naik juga. Jasa maklon justru turun, beban fabrikasi naik. Oh, ini persediaan bahan baku lebih tepatnya. Oke. Intinya beban produksinya meningkat karena ada persediaan lebih tepatnya. Ada pembeliannya naik, persediaan naik. Lalu ada pertambahan. Ini ngomongin soal persediaan ya. Awal tahun pembelian, berarti harga bahan bakunya yang naik. Jadi persediaan maksudnya bukan volume, tapi harga. Harga dari volume, bukan harga dari volume, harga dari bahan bakunya naik. Jadi kesimpulannya ini harga bahan bakunya naik ya. Ya. Naik. Ini juga naik. 317 miliar naik ke 564, 1,6 T naik ke 1,7 T. Jadi bahan baku yang naik harganya. Oke, kita kembali ke laporan laba rugi. Bahan baku yang naik ya. Nanti kita kecek lagi di presentasi mereka. Presentasi dan tanya jawab ya. Biasanya mereka kasih tahu kenapa beban penjualan mereka naik signifikan 600 miliar. Ini karena kenaikan harga bahan baku ya. 38 dan 40. Kita lihat lagi 38 dan 40. Ini 38. Tapi tidak ada mengenai tentang kenaikan harga. 40. Ini transaksi dengan PT-PT yang lainnya sih. 40. Jadi kalau teman-teman mau lihat mereka bertransaksi dengan vendor, mau dengan customer, ini bisa dilihat di sini. Ini laporan keuangan. Ini beban pokok penjualannya meningkat. So, jadi kesimpulannya bukan volume ya, tapi harga bahan bakunya yang naik. Naiknya lumayan banyak loh, 600 miliar. Mana tadi? Ini ya. Ini ya, naiknya 600 miliar bahan bakunya. Mengakibatkan laba bruto mereka naiknya tipis 646 ke 649. Ini kerebut di bahan baku nih. Lalu dipotong beban penjualan yang meningkat juga. Ini dari 110 naik ke 132. Dipotong lagi beban umum dan administrasi yang naik juga biayanya dari 103 ke 154 miliar. Akhirnya laba usaha mereka menurun dari periode 2021 ke periode 2002. Laba usaha mereka turun 414 miliar, turun ke 361 miliar. Dan di akhir laba periode berjalan ya berkurang drastis dari 322 miliar menjadi 272 miliar. Ini turun karena beban mereka sama biaya mereka naik dari entah dari beban pokok penjualan maupun beban penjualan, beban umum dan administrasi ini naik lumayan banyak. Ini sayang banget ya di sini mereka berkurang ya. Laporan laba rugi omset mereka kan naik, tapi sayangnya beban mereka juga naik. Ini yang disayangkan. Oke, kita lihat arus kasnya mereka. Arus kasnya mereka ini positif ya. Tidak ada yang negatif. Tapi kalau kita lihat ini kayak marginnya mereka ini tipis. Ya, terutama di tahun 2022 harga bahan bakunya itu meningkat tajam, akhirnya pembayaran kepada pemasoknya itu lumayan tinggi. Uang masuk 3,7 triliun, keluarnya 3,1 triliun. Ini sayang banget. Tapi by the way, uang cash yang masuk
masih lebih banyak dibanding di tahun 2021. Gitu. Ini masih lebih baik sih. Yang penting ini arus kasnya positif. Kita lihat mereka ada perolehan aset tetap, mereka investasi itu bagus. Penerimaan dari investasi jangka panjang, mereka dari investasi juga. Lalu di bagian utang, perolehan utang bank jangka pendek 900 miliar, tapi mereka juga bayar utang segini. Oke lah, dari arus kas, yang penting operasionalnya positif. Yang ini kita lihat jika kita mau lihat ada keanehan dalam utang ya. Tapi overall ini oke sih, nggak ada yang aneh. Jadi dari laporan kuartal 3 ini bisa disimpulkan secara utang mereka aman, perusahaannya ini bebas dari hal yang negatif ya. Dalam artian negatif itu tidak, artinya sehat lah nih perusahaan secara keuangan. Utangnya kecil, uang cashnya banyak, ya kan? Persediaannya juga banyak. Lalu mas sayang ini omsetnya meningkat, sayangnya beban mereka juga meningkatnya lumayan banyak, 600 miliar itu banyak loh. Ini, ini harusnya bisa mencetak laba bruto itu kisaran 800 atau mungkin bisa dihitung 1T kalau mereka nggak berkurang 600 miliar ini. Sayangnya di situ, sayang banget. Ini laba bersih harusnya bisa naik, tapi karena beban yang naik di beban pokok penjualan dan beban-beban lainnya, akhirnya laba bersih mereka turun. Sayangnya di situ bebannya berkurang, gitu. Oke, kita masuk ke kinerja tahunan mereka ya. Ini kalau dari ekuitas, kita lihat di ekuitas dulu ya. Ekuitas mereka bertumbuh setiap tahun ya. Dari 700 miliar, dari ini 700 miliar ini karena IPO ya. Karena mereka, kita lihat ini mereka IPO-nya itu di tahun 2017 ya. Nah, 2017 berarti ini nggak dihitung. Ini mereka di sini IPO tahun 2017. Jadi ini dari 700 ke 1,3 T itu karena ada uang masuk dari IPO. Gitu. Jadi kita hitungnya dari sini. Dari 2017. Nah, kita lihat dari 2017 ekuitasnya selalu bertambah ya. 1,3 T, 1,5, 1,6, 1,9, 2,2, 2,3. Masalahnya pertumbuhan ekuitas mereka itu pelan banget karena laba bersih mereka tipis berbanding dengan omset. Omset mereka ini sampai triliunan, sayangnya laba bersih mereka hanya 200 miliaran gitu kan. Paling top mereka di 2021 400 miliar. Itu jadi margin laba bersihnya itu mereka tipis. Maksudnya omsetnya 3,8 T tapi laba bersihnya hanya 200 miliar. Ini tipis banget di bawah 10% marginnya. Sayangnya di situ. Berarti ini perusahaan yang termasuk yang marginnya kecil. Tapi meskipun margin mereka kecil, mereka kinerjanya bagus, arus kasnya positif. Gitu. Ini kita lihat ini selalu bertumbuh dan dari sisi laba bersih mereka naik turun ya. Naik turun. Kalau dari sisi omset mereka meningkat. Mereka meningkat. Ini turun karena pandemi ya, 2020. Kita jadi kayak maklumin aja. Tapi overall mereka meningkat. Di 2022 mereka kita lihat ini meningkat ya nih. 3,2 ke 3,8 itu meningkat. Itu belum 1 tahun loh. Kalau udah 1 tahun itu mungkin di atas 4,4 nih kemungkinan ya. Jadi dari sisi omset meningkat, laba bersih harusnya ikut meningkat, tapi karena ada beban yang naik, jadi akhirnya laba bersihnya turun. Laba bersihnya naik turun, ekuitasnya selalu meningkat. Jadi overall kinerja tahunan mereka bagus. Positif lah. Kinerja tahunan positif dan kita lihat dari sisi valuasi di harga 1.550 PI rasio mereka 8 kali, PVBR 1,24 kali, dividend yield 7%. Wah, ini valuasinya wajar atau murah? Kalau aku pribadi, aku kasih wajar. Kenapa wajar? Karena industri plastik itu berperang dengan
bukan industri ya, berperang dengan asosiasi lingkungan hidup. Jadi aku sih sempat tertarik investasi di PBID. Cuman hatiku tidak tenang ketika harus ribut dengan asosiasi lingkungan hidup kan. Meskipun asosiasi lingkungan hidup nggak bisa berbuat apa-apa dan industri plastik tetap menjadi pemenang, tapi hatiku rasa kayak nggak tenang lah. Apalagi dan fakta lingkungan hidup yang rusak karena plastik itu memang ada nyata, bukan 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 apa namanya, bukan dongeng. Nah, jadi kalau kita misalnya main ke pantai ada ke laut, nanti kalau kalian iseng cari-cari, kalau misalnya ada biji plastik, jadi plastik itu menghasilkan sampah biji plastik. Biji plastik itu kecil-kecil, itu seukuran biji pasir, seukuran pasir lah ya, di batu-batuan pasir itu kecil banget. Dan itu bisa dimakan ikan, habis dimakan ikan, kalau manusia makan ya biji plastiknya masuk masuk ke manusia. Dan ini yang menjadi aku kayak bisnis ini mereka bagus, cuman masalahnya ya itu tadi, lingkungan hidup tadi. Nah, jadi aku kasih wajar karena ada faktor dari PVBA-nya di atas 1 kali. Meskipun dividen yield mereka tinggi, yang membuat hatiku tidak tenang ya ini wajar gitu kan. Ada satu lagi yang aku pakai kata wajar karena gini, historical harga mereka itu, mereka pernah terbang ya, dari harga 900-an atau 800-an terbang sampai 2000 bahkan 1000, sekarang harganya di 1500. Nah, ini patokan aku pakai wajar. Ini harga rata-rata mereka sekitar segini. Tapi tiba-tiba lompatnya segini. Apakah punya potensi turun? Tentu saja ada potensi turun. Mengingat ini laba bersihnya turun ya. Gitu. Turun 2023 lagi. Nanti tantangannya apakah offsetnya masih bisa meningkat atau stagnan. Jadi aku sekarang pasang posisi wajar untuk saat ini. Oke, ya kita lihat presentasi mereka ya, public expose di waktu 12 Mei 2022, jadi tahun lalu, 6 bulan lah ya, 6 bulan lalu ya, mereka di Tangerang. Ini produknya plastik semua ya, bukan makanan ya, mereka nggak bukan jual makanan, mereka jual plastik. Laba bersih naik, ekuitas naik, ini ngomongin tahun 2022 ya, bukan 2023. Tunggu, ini ngomongin tahun 2021, bukan 2022. 2021 memang mereka naik banyak. Ini 2021 mereka naik banyak nih, ya. Dari laba bersih, omset naik. Ini yang mengakibatkan kinerja mereka, harga sahamnya naik. Karena ini nih, karena kinerja mereka. Nah, ketika laba bersihnya turun, kalian lihat ya, ini kan laba bersih naik, harga naik. Tapi ketika laba bersihnya turun, ini mulai ngedrop nih. Jadi hati-hati aja. Nanti kuartal 4 kalau misalnya kinerja mereka buruk, ini harga saham bisa turun juga. Nanti bisa turun sampai ke segini nih, takutnya di situ. Dan ini masalah cukai juga ya. Kalau misalnya industri plastik kena cukai ya selesai gitu kan. Margin mereka makin tergerus. Nah, ini dividen mereka selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ini informasi yang bagus. 2017 43, 2018 50, 2019 59, 2020 100. Ini dividen mereka selalu meningkat. Ini hal positifnya dari ini, saham PBID. Pencapaian ya. Keunggulan kompetitif, pemimpin pasar di konsumen packaging, ya ini kemungkinan nih pemimpin pasar ya. 12.000 pelanggan toko, bisnis model integrasi, top brand, produk bervariasi. Mereka udah market leader ya, susah dilawan sepertinya ya. Kecuali ada saingan yang modalnya lebih besar, kasih harga yang lebih murah, nah ini baru tandingannya mereka jadinya. Ini sampah-sampah kayak begini, ini nggak bagus nih, yang bisa terurai. Nggak bagus karena jadi kecil-kecil biji plastiknya kan.
biji-biji plastik yang kecil itu jadinya dimakan hewan-hewan. Sialnya kalau misalnya orang tangkap ikan yang makan biji plastik, ya orang itu makan plastik juga. Itu sialnya di situ. Karena plastik itu diurainya lama banget, ratusan tahun. Jadi sampah plastik sekarang numpuknya di mana? Nah, ini yang harus kalian cari tahu. Numpuknya di mana? Karena ini urainya lama banget. Dan plastik yang di recycle itu jumlahnya sedikit, di bawah 10%. Nah, sisa 90%-nya kemana? Kalian cari tahu. 90% sampah plastik itu kemana? Karena hanya 10% yang bisa diurai. Ini mulai memperluas pangsa pasar, jangkauan distribusi, kualitas produk ditingkatkan, meningkatkan inovasi, meningkatkan brand. Ini sih yang paling oke ya, memperluas pangsa pasar yang untuk menambahkan omset. Kalau inovasi sih nggak perlu. Mungkin ini iya, melakukan upaya efisiensi. Nah, ini dua hal yang penting. Sisanya nggak begitu penting. Brand juga oke. Tapi yang paling penting ini sama ini. Yang pertama sama yang paling terakhir. Keuangan kita lewatin. Oke, itu aja. Menarik. Menariknya dari informasi presentasi ke presentasi mereka ya. Presentasi mereka yang paling menarik ya ini. Ada strategi usaha, memperluas pangsa pasar dan jangkauan distribusi, dan upaya efisiensi. Semoga bisa ya. Karena biaya beban mereka naik loh, lumayan tajam. Dan yang menariknya lagi, yang lain adalah ada yang menarik nih. Mereka pemimpin pasar. Dan yang lainnya adalah ini dividen mereka naik setiap tahun. Menariknya di situ. Nah, kita masuk ke tanya jawab. Berapa capex perseroan tahun 2022? Tahun apa rencana ekspansi tahun 2021 setelah mengakuisisi aset gudang di Jawa Timur? Ini karena sifatnya udah lama, tapi nggak apa-apa kita baca aja. Siapa tahu ada informasi penting kan. Seperti aset gudang. Capex 50-80 miliar selama 2022. Dan dalam belanja modal tersebut akan digunakan perseroan untuk melakukan pembangunan dan renovasi aset PBID. Ini lebih ke ini ya, maintenance ya. Kebutuhan pembangunan gudang. Lebih ke maintenance ini. Modal pembangunan renovasi pabrik. Ini tidak ada yang bersifat tambah pabrik, itu nggak ada. Melakukan pembelian tanah dan bangunan untuk mendukung ekspansi. Nah, ini baru oke nih. Ekspansi di wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur. Perseroan akan menggunakan tanah dan bangunan untuk gudang distribusi. Nah, ini lebih oke nih. Menurutnya ekspansi ini akan dilakukan karena perseroan melihat potensi pasar di Jawa Timur lebih besar daripada di Jabodetabek. Oke, ini informasi yang bagus. Ekspansi di Jawa Timur atau Indonesia Timur. Aktivitas kode etik di perusahaan Pancabudi dan bagaimana perusahaan bisa menghandle masalah jika terjadi fraud. Ini jauh sekali dari kata fraud ya. Sebagai perusahaan pabrik, kami memiliki unit internal audit dan komite audit. Internal audit telah melakukan internal controls, contohnya mengawasi dan mengevaluasi dalam pemberian kredit ke pelanggan, harus melakukan checking ke customer secara detail, sedangkan komite audit telah melakukan review laporan keuangan perusahaan dan internal control perusahaan. Sebagai perusahaan pabrik, kami memiliki kode etik dengan mematuhi, ini sih jauh sih. Kita lewatin aja lah ya. Banyak perusahaan makanan dan minuman yang beralih ke e-commerce. Apakah Pancabudi mempunyai rencana ke depan di bidang e-commerce? Jika ada, bagaimana strategi dan invest ke depannya? Ini maksudnya bidang e-commerce apa nih? Jualan di e-commerce kan harusnya gampang, nggak usah ditanya seperti ini. Permintaan kemasan plastik kami di sektor e-commerce dan online food delivery juga akan terus mengalami peningkatan. Ini sih nggak perlu ditanyakan, mereka punya strategi yang harusnya lebih canggih. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa rencana ekspansi perusahaan di Jawa Timur? Nah, ini lebih oke nih pertanyaan. Bagaimana langkah konkret perusahaan untuk menjalankan bisnis di Jawa Timur?
dan bagaimana bisnis tetap terjaga, cukai plastik di pemerintah, bagaimana langkah strategis perusahaan. Nah, ini cukai plastik nih. Jangan-jangan beban yang kita lihat ini ya, ini termasuk cukai plastik. Jangan-jangan ya. Karena meningkatnya 600 miliar, ini kemungkinan besar berarti cukai plastik. Perseroan melalui anak usahanya, Panca Pekindo melakukan pembelian tanah dan bangunan untuk mendukung ekspansi. Menurutnya ekspansi ini dilakukan karena perseroan melihat potensi besar. Ini kok jawabannya nggak nyambung ya? Oh, ini masih tetap yang Jawa Timur. Oh ya, ini cukai yang baru terakhir. Ini Jawa Timur, ya mereka akan ekspansi di Jawa Timur karena ada potensi mereka bilang kan. Ini strateginya memperluas pangsa pasar, kualitas produk, inovasi, brand value, efisiensi. UMR yang lebih rendah di Jawa Tengah. Oke. Mengenai cukai plastik, menurut kami kemasan plastik masih belum ada substitusi. Kemasan plastik masih yang paling ekonomis buat higienis. Ini benar sih, ini susah dilawan ya. Susah dilawan. Capex 2002 sebesar 50 miliar, dari mana sumber dananya digunakan untuk apa saja? Dari cash flow internal aja sih. Ini 50 miliar masih kecil. Tadi kita lihat sama-sama ya, uang cashnya berapa. Ini kecil 50 miliar. Ini kebanyakan untuk renovasi. Tadi kita udah lihat ada penambahan mesin, pembangunan gudang, kebutuhan penambahan perannya. Ya kebanyakan mayoritas mereka maintenance sih, mayoritas sama buka distribusi di Jawa Timur. Pertumbuhan penjualan perseroan, bagaimana target dan strateginya? Ini mereka udah jadi raja di pasar, harusnya mereka cukup maintenance brand yang mereka aja sih, sama harganya tetap bersaing gitu aja. Plastik kan semakin murah semakin bagus, karena kebutuhannya hanya kemasan lalu dibuang kan gitu. Inovasi, diversifikasi, ini lewatin aja. Terus untuk martabat, ini pertanyaannya, udahlah kita lewatin aja. Bagaimana rencana perseroan ke depan untuk produk yang biodegradable, yang maksudnya bisa diurai oleh secara environment ya. Plastik nggak bisa secara biodegradable, nggak bisa. Mengenai produk yang biodegradable dari singkong, menurut kami tidak tahan lama. Nah, kan tidak tahan lama, sedangkan pelanggan kami perlu melakukan stok yang lama. Plastik dari singkong harganya juga lebih mahal dan tidak kuat. Menurut kami kemasan plastik masih belum ada substitusi. Kemasan plastik masih yang paling ekonomis, kuat, dan higienis. Nggak ada, kecuali ada ilmuwan hebat ya, yang bisa membuat dari kemasan atau kantong itu yang lebih murah dari plastik dan lebih kuat, itu bagus lah. Bagaimana perusahaan Pancabudi menghandle limbah plastik? Nah, ini nih yang paling parah nih. Limbah plastik ini yang paling merusak, tapi nggak pernah digembar-gemborin karena bisa merusak bisnis mereka. Dan apa solusinya agar limbah plastik tidak mencemari lingkungan? Zero waste ini nggak mungkin. Ini kemungkinan sehingga tidak ada limbah plastik. Solusi untuk mengatasi limbah plastik dengan recycle operation dan limbah plastik karena kemasan plastik bisa ini kurang lengkap ya by the way ya. Sebenarnya yang bisa di-recycle dari total plastik itu hanya 10%. Tapi kalau misalnya mereka klaim semua plastik milik mereka bisa di-recycle ulang, itu bagus. Tapi secara data, nggak semua plastik bisa di-recycle. Tergantung mereka main plastiknya di plastik apa, karena ada beberapa jenis plastik yang nggak bisa di-recycle. Susah lebih tepatnya. Jadi ini aku agak menyaksikan zero waste. Ini kemungkinan bisa bohong, ya mereka bisa jujur, bisa bohong. Tapi mungkin saja memang produk mereka itu semuanya memang bisa di-recycle, ya nggak tahu juga ya. Tapi kalau secara data, nggak semua plastik bisa di-recycle. Dan hanya 10% yang bisa di-recycle. Oke, ini tanya jawab mereka ya. Menariknya mereka ada ekspansi di Jawa Timur sesuai pertanyaannya. Dan capex mereka kebanyakan untuk maintenance gitu. Ini historical harga saham mereka. Mereka sahamnya meningkat di tahun 2021 karena ada peningkatan omset dan laba bersih.
Tapi semenjak laba bersih mereka turun, meskipun omset mereka naik, akibatnya saham mereka kayak semacam turunnya pelan-pelan. Kalau misalnya kuartal 4-nya turun lagi, ya ini bisa jadi 1.400 mungkin. Jadi hati-hati aja nih. Nah, dividen kita udah lihat ya, naik terus. Dari 43, 50, 59, 100, 110, meningkat terus dividennya. Mereka rajin bagi dividen. Nah, ini berita tentang PBID mereka ekspansi di wilayah timur Indonesia. Tadi kita udah lihat juga presentasi mereka. Kita lihat berita lain, apakah ada yang negatif atau yang positif. Nggak ada ya, dividen aja. Kesimpulan untuk PBID. Secara bisnis ya, permintaan plastik selalu dibutuhkan. Tidak ada produk pengganti. Ini selalu dibutuhkan, apalagi untuk UMKM ya, yang mau belanjanya banyak pasti butuh plastik, terutama kantong plastik ya. Dari PBID ini susah dilawan lah, produknya susah dilawan. Jadi secara bisnis ini mereka oke banget. Lalu masalahnya itu mereka tantangannya cukai plastik dan lingkungan hidup. Jadi tercemar oleh biji plastik. Ini yang menjadi tantangan bagi perusahaan ini ya. Kalau misalnya jika cukai plastik naik, laba bersih mereka turun. Ini yang menjadi tantangan. Dan mereka pasti nggak mau membuat suatu produk atau mereka mau bikin R&D, pasti mereka nggak mau, karena mereka perusahaan yang tipikalnya perusahaan yang ingin mencari untung. Jadi untuk kegiatan R&D yang memakan banyak uang, mereka pasti tidak akan melakukan ya. Jadi mau nggak mau ya mereka tetap akan mempertahankan produk plastiknya mereka. Jadi ini tantangannya mereka ya, karena ada soal mencemari lingkungan hidup. Jadi cukai plastik kedepannya nanti bisa aja pasti ada cukai plastik yang naik. Atau mungkin ada kota-kota tertentu yang tidak boleh pakai plastik. Kan ada beberapa modern market yang tidak pakai kantong plastik lagi ya. Gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan gitu. Tapi yang positifnya plastik susah dilawan gitu aja. Secara keuangan sehat ya. Utang kecil, uang kas banyak, karena persediaan yang siap dijual cukup banyak. Lalu rencana ke depan ekspansi ke wilayah timur Indonesia. Terus positifnya lagi, dividen yield mereka tinggi. Dividennya tinggi ya, di atas 7%. Di atas 7% itu tinggi ya. Artinya setiap tahun itu kalian akan mendapatkan 7%. Misalnya kalian investnya 1 juta contoh ya. Kalian akan mendapat 70.000. 70.000 kan? Iya, 70.000. Ini lumayan tinggi, di atas bunga deposito. Bunga deposito kan 3%. Ini setiap tahun loh ya, setiap tahun dapat 7%. Tapi kalau misalnya laba bersih mereka turun, dividen yield biasanya juga turun. Tapi kalau misalnya laba bersih mereka meningkat,
dividen meningkat gitu. Jadi kemungkinan dividen selanjutnya bisa turun karena laba bersih turun. Ini ya, dividen yield yang lalu itu tinggi karena laba bersihnya tinggi. Tapi di tahun ini mungkin dividennya bisa turun kemungkinan ya, karena laba bersihnya mereka turun. Ini dividen bisa tinggi karena laba bersihnya naik. Gitu. Terus apalagi informasi-informasi yang penting itu aja sih. Harga saham ini ya. Harga saham sempat meningkat, sempat naik 1% lebih. Hati-hati jika omset dan laba bersih turun. Kemungkinan harga saham akan kembali ke harga yang sebelumnya. Bisa jadi enggak, mungkin bisa jadi iya. Jadi kalau misalnya omsetnya turun lumayan banyak dan laba bersihnya turun lumayan banyak, siap-siap ini bisa terjun payung ini. Nggak sampai sedalam ini sih, paling ya sekitar segini lah ya, 1.200, nggak sampai sedalam itu. Tapi tergantung investor minat belinya banyak atau sedikit kan gitu. So, kesimpulannya apakah kalian investasi? Kita lihat dividen ya. Dividennya ini di atas deposito ya. Mungkin yang di 2018-19 ini sama dengan deposito, tapi masuk ke 2020, 2021, 2022 itu dividen yieldnya di atas deposito. Jadi kalau mau cari dividen, PBID boleh. Karena dividen tinggi, dividen yieldnya tinggi. Dan kalau mau untung banyak, harus hold jangka panjang. Hold jangka panjang. Jadi kalau kalian mau fokus cari dividen, kalian harus hold jangka panjang untuk PBID ya, untuk dividen ya yang hold jangka panjang ya. Tapi kalau untuk mengharapkan capital gain, ini maksudnya jangka panjangnya untuk dividen yield ya. Jika untuk mengharapkan capital gain untuk jangka panjang, kalau aku pendapatku pribadi tidak. Kalau aku tidak ya. Tapi kalau kalian mau untuk dividen yield yang tinggi itu boleh. Tapi kalau untuk capital gain jangka panjang tidak. Terus investasi jangka pendek juga tidak. Kalau cuma mendapatkan satu kali dividen yang sebesar 7% atau 6%, itu menurutku sih lebih baik kalian trading, ngapain tunggu dividen kan gitu kan. Jadi kalian rugi waktu nungguin berbulan-bulan cuma dapat 6%, itu kan nggak worth it. Jadi kalau mau dapat fokus dividen ya kalian harus tahan bertahun-tahun gitu. Kalau untuk cari dividen, kalian hold bertahun-tahun itu boleh. Ini di atas deposito. Tapi kalau untuk capital gain, tidak ya. Kenapa tidak? Karena ini tadi. Cukai plastik tantangannya. Ada lingkungan hidup yang bisa tercemar. Kalau cukai plastik naik, laba bersih mereka turun. Ini kita lihat aja ya. Ini aja beban pokok penjualan mereka turun. Naik ya. Naik akibatnya laba bersih mereka turun. Ini kemungkinan besar karena cukai. Terus ada beberapa market modern yang nggak boleh pakai plastik. Ini jangan-jangan ada kota lain lagi yang tercemar, misalnya sungainya tercemar atau lautnya tercemar gara-gara plastik. Bisa-bisa kota itu menutup, tidak boleh pakai kantong plastik. Itu problemnya di situ. Jadi secara jangka panjang enggak ya. Secara jangka panjang enggak. Tapi kalau mau dividen boleh. Jangka pendek pun tidak. Karena kita lihat laba bersihnya turun ya. Laba bersih turun. Apakah masih bisa turun lagi di kuartal 4 atau kuartal 1 2023? Nggak tahu.
tergantung kebijakan kota apakah ada pelarangan plastik atau tidak. Jadi ini sangat lumayan bahaya untuk jangka pendek. Maka masih bisa turun karena ini sudah sempat naik tinggi ya, kemungkinan bisa gitu. Jadi ini kesimpulanku ya. Kalau mau cari dividen boleh hold jangka panjang, tapi kalau untuk capital gain jangka panjang tidak, jangka pendek juga tidak. Oke, segitu tentang analisa PBID ya, analisa saham PBID. Jadi ini analisaku berdasarkan pandangan pribadi, jadi mungkin saja akan berbeda dengan orang lain. Kalau aku berdasarkan laporan keuangan, prospek bisnis, tantangan nyatanya ya, bukan tantangan yang ngibul-ngibul ya, memang tantangannya ada di lapangan. Jadi inilah hasilnya gitu. Oke, paling gitu aja soal PBID. Jadi kalau misalnya ada uh, informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh koreksi atau tambahkan di kolom komentar. Kalau misalnya ada saham lain yang ingin dianalisa ya, kalian boleh request di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.